Ya, banyak orang terpaksa terlalu miskin. Nah, itikat inilah niat baik yang benar-benar baik, lebih baik terbaik, tapi tidak terlalu baik. Apalagi terlalu tidak baik, tidak. Lalu saya nginep di sana, di mana? Di Trio itu, hotel Trio itu. Tapi besok paginya sudah saya dijemput oleh Om Koking namanya. Teman saya di Solo. Chan Koking namanya dia. Orangnya disiplin. Wih, pembukuannya bagus, tertib orangnya. Dia tuh guru les matematik gitu loh. Jadi orangnya sekali. Jadi cocok. Saya kan orang ngawur. Ya, tapi dia akhirnya bantu saya banyak sekali dan saya terus kenal sampai sekarang. Termasuk Nyonya Bibit saya kenal. Nyonya Bibit tahu? Nanti kalian pergi ke Pasar Klewer, itu sejarah. Nyonya Bibit itu akhirnya menjadi besannya Batik Keris. Nanti pelan-pelan kalian pelajari. Nah, lalu apa yang terjadi? Kan tidak punya pengetahuan dagang. Saya dulu guide. Saya sekolahnya di Jerman, tapi terpaksa. Paksa jauh-jauh buang diri ke Jerman karena di sini tidak laku saya. Ikut tes di perguruan tinggi negeri, tidak lulus. Tapi begitu balik ada yang nawarin, kalau mau ada, tapi bayar. Wah, kalau pendidikan sudah diperjualbelikan kan kasihan. Bayar sih boleh bayar, tapi kan bukan dalam rangka nyogok itu loh. Itu sudah tidak benar, tidak beritikat itu. Ya nah. Jadi saya tidak mau yang gitu. Bahkan saya diterima di IKIP negeri, masa mau jadi guru? Kan tidak juga. Lalu kebetulan rektornya itu kenalan orang tua saya. Jadi saya tidak mau masuk di IKIP negeri Surabaya. Karena saya khawatir nanti dipikir gara-gara rektornya masih teman, atau itu kan koncoisme itu ya. Nah lalu saya diterima di Widya Mandala, itu Universitas Katolik. Tidak ada yang kenal. Masuk sana, diterima penuh. Jadi ya di sana. Tapi dosennya salah ngajar. Setelah ikut kuliah gitu, ada dosennya 1 hebat, orangnya pinter, titelnya banyak. Tapi dia salah ngajar. Saya bilang, Pak, maaf Pak, Bapak tadi itu kemungkinan Bapak salah. Ada macam-macam, galak dia. Wah, kok galak nih? Jangan macam-macam, dia bilang. Maaf Pak, saya satu macam. Macam-macam. Kan, kelihatannya Bapak salah. Tidak, saya itu sudah 10 tahun jadi dosen. Dia bilang. Maaf Pak, Bapak kan baru 10 tahun jadi dosen. Saya sudah 20 tahun jadi manusia. Dia baru jadi dosen, belum jadi manusia. Kok marah-marah? Salah kok marah. Besoknya saya bawain referensi, ternyata dia benar salah. Tapi kemudian minta maafnya cuma berdoa. Bisi-bisi lagi. Ya saya enggak. Tapi waktu itu belum ada Ustadz Abdul Somad, belum ada UAS. UAS itu kan ujian akhir semester. Tidak ada itu UAS, tidak ada. Tapi tutup tahun baru ujian. Saya lulus semua, cuma 1 tidak lulus. Yang itu, tapi saya datangin dia, akhirnya minta maaf itu. Masa Anda tidak lulus? Kalau Bapak heran, saya double heran. Itu. Double heran. Kartu nama apa nih gede sekali, hebat sekali ini. Jarang yang punya kartu nama segede ini ya. Iya. Nah, lalu apa yang terjadi? Akhirnya itu Jaya Sprana itu kakak saya. Yang gemuk orangnya, Museum Rekod, tahu? Muri, Museum Rekod Indonesia. Oke, kalian belum tahu, tidak apa-apa. Jamu jago dia. Jamu jago di Semarang. Oke, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Dia hebat dia di Jerman. Belum lulus kuliah sudah jadi asisten dosen, dan ketika dia lulus sudah langsung jadi dosen di sana di Jerman. Padahal bahasa Jerman susah. Akhirnya dia bilang, ada kamu tidak cocok di Indonesia, kamu terlalu merdeka, berangkat ke Jerman. Akhir pendek kata saya jual sepeda motor langsung terbang ke Jerman, tidak bisa bahasa Jerman.
ngak bahasa Inggris gitu. Tapi tidak apa-apa, yang penting Tingkat. Nah itu tahun akhirnya saya tahun 76 itu pulang ke Indonesia. Lalu saya kerja itu. Akhirnya saya jadi guide. Seharusnya saya jadi pegawai negeri, tapi enggak. Tapi akhirnya saya jadi guide. Guide Jerman. Tapi kan guide Jerman tuh terombang-ambing. Turki. Guide itu apa? Guide itu pramuwisata. Nggak tahu. Oke, sekarang tahu ya. Bahasa Jermannya Dolmetscher. Dolmetscher. Nah, tapi udah. Apa yang terjadi? Ya, ternyata saya nekat menikahi pacar saya. Nah, mertua saya pejabat. Wow, kuasa ada. Tapi baik. Lalu apa yang terjadi? 9 bulan kemudiannya sudah lahir seorang anak. Nah, saya kaget waktu melihat anak itu. Kakak Dero, almarhum, meninggal umur 12 meninggal. Karena apa meninggal? Karena kontraknya sudah selesai. Ya kontraknya kan sudah selesai. Nih dong, ini kan kontrak, ya lah. Ini kontraknya masih belum selesai. Ya, oke. Ini juga belum. Nah, apa yang terjadi ya itu akhirnya waktu saya melihat anak saya, kaget saya. Itu termasuk religious experience. Rasanya kagum sekali. Saya yang dulunya anak kok bisa punya anak? Ya Allah, si Lola. Akhirnya saya bilang apa? Oke, ini saya nggak bisa lagi main-main. Harus serius. Dan saya harus punya perusahaan sendiri. Punya sumber nafkah yang lebih pasti daripada sekedar jadi guide yang kamu nongkrong. Nggak sempat nongkrong. Tapi kadang-kadang juga sampai nolak gitu loh. Ya, guide itu apa? Pramuwisata. Nah, jadi awalnya itu ya akhirnya saya bulan Agustus itu anak saya lahir bulan Mei, jadi Agustus 3 bulan anak saya itu langsung saya ke Jawa. Salah satu ke Solo, ke Jogja, ke Pekalongan. Istri saya kelahiran Pekalongan. Tapi bapaknya CPM, jadi Korps Polisi Militer. Sangat aktif. Oke. Nah, jadi tahun 81 lalu baru pakai nama Joger. Joger tuh singkatan dari Joseph dan Gerhard. Saya tuh Joseph Theodorus Ulyanadi, kemudian Gerhard Seger itu teman sekolah saya di perhotelan di Jerman dulu. Jadi kita sama-sama mendukung dan kemudian dia bikin nasi goreng ala Mr. Ulyanadi karena saya mengajar dia bikin nasi goreng yang baik dan benar. Walaupun belum tentu enak. Tapi laku keras ya. Dia jual nasi goreng ala Mr. Ulyanadi, laku keras nasi gorengnya. Berarti enak. Berarti enak. Selalu keras. Ya kan belum tentu enak karena mereka tidak tahu nasi goreng yang benar bagaimana. Yes. Tapi yang menurut saya akhirnya enak. Yang penting bukan dengan dengan kecerdasannya, tapi dengan hati, dengan cinta. Tuh, jadi Jogja itu ada filosofinya, artinya bagaimana kita mengenang kebaikan orang. Betul. Oke. Lanjut. Tahun 81 mulai ya. Saya mau tanya. Oh itu tadi ada ya, mau dikasih ya lampiran. Oke. Sejarah singkat tentang nama Jogja. Dari sini juga kalian bisa nulis ya. Semua dapat satu-satu mengerikan hati kan. Ya di sini ada kok. Oke, sudah. Lagi, siapa lagi? Ya.
saya. Saya paling mau tanya apa saja. Nama siapa? Valen. Valen. Iya. Valen. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat baju jogger? Apa? Bahan. Iya, bahan. Joger. Bahannya. Iya. Nanti Anda baca di ininya itu ada 99% katun. Mana? Coba ambilin tuh. Ada tulisannya kok. Oh, berarti. Di sini kaitan baik dan jujur. Ini kita sampaikan secara jujur. Bukan 100% katun. 99% katun. Katun itu apa? Kapas alami, ya. Bukan sintetis. Kita ini tanya tapi apakah ini katun atau 99% katun, 0,4% warna, 0,4% apa debu. kita beli? Kita beli. 0,4% 0,2. 0,2% apa nih? Dan lain-lain. Dan lain. Tidak diperjualbelikan, tidak diperjualbelikan di luar joger. Boleh kata-kata joger, kuta maupun dus. Ya itu. Jadi 99% katun. Tapi ada sak warna toh. Iya. Ada debu-debu kita tidak tahu. Terus yang lain-lain juga saya tidak tahu, kuman-kuman. Ada virus ya enggak? Iya. Oke, terus udah kalian terjawab. Iya. Singkat tapi terjawab. Iya. Oke. Mau tanya. Zat pewarna. Kok kamu lagi? Tidak tulis gantian. Oh kalau gitu ini koleksi ya. Koleksi. Oke katanya. Bisa dikoleksi. Karena ini kan si siapa yang buat grupnya siapa? Atau ya. Jadi ininya. Jogger collection. Oke silakan. Lagi. Apa saja zat pewarna yang terkandung dalam baju hijau? Apa yang terkandung? Zat pewarna. Iya, satu warnanya tuh pakai. Saat warnanya itu Alami pakai atau- yang Jerman punya. Jadi memang ramah lingkungan ya. Jadi itu sintesis atau alami? Ya, Alami tadi udah dibilang. apa warnanya? Iya. Warnanya bukan pasti sintetis. Oh, maksudnya. Nggak ada warna alami itu tak kuat. Iya. Biasanya harus pakai binder gitu. Tapi ini binder tuh pasti kimia, tidak mungkin tidak kimia. Iya. Tapi itu kan sangat amat kecil jumlahnya. Karena itu mikron, itu bukannya gram-graman, tidak sampai. Misalnya sekarang ini misalnya 100 kaos itu mungkin tidak sampai 1 gram warna itu. Karena sedikit dia taruh, biasanya akan rusak susu sebelahnya karena milas setikus. Itu dia sudah merah gitu loh. Ya. Iya. Jadi sedikit sekali. Terus Ayo. Aura lagi udah nggak? Udah kejawab. Iya. lagi. Kenapa jogger pakai pewarna sih? Sintetis. Karena tidak ada warna itu kan kalau yang seperti warna yang dipakai di Jogja itu bindernya itu pasti pakai sintetis. Ya, alami nggak tahan ya. Kalau alami saja itu kayak kulit manggis itu dicuci 3 kali sudah warnanya apa ini orang itu. Jadi kalau ada yang mengatakan murni 100% Enggak mungkin. alami itu kemungkinan perlu dipertanyakan. Karena bindernya tuh pasti kimia. Binder tuh yang mengikat. Ya. Ada yang bilang dirinya pakai 100% alami. Ada? Siapa ya? Pertanyaan spontan ya. Saya mau tahu. Apa? Saya nggak tahu. Makanya itu pasti tidak akan awet. Awan. Dia akan dalam waktu cucian 3 kali dan nyucinya harus pakai lerak juga gitu loh. Lerak.
Apa? Silakan. Boleh ganti-ganti Iya, ya. aku sudah. Gimana? Gimana? Ditanya aja. Langsung gitu. Ya udah, saya Jesa mau bertanya. Apa? Jesa. Gesa. Jesa. Jesa. Iya. Jesa. Di bagaimana cara pengoptimalan sumber daya alam di Jogger ini? Sumber daya alam. Iya. Jogger. Joger, sumber daya alam, pengoptimalan. Kita bukan hanya sumber daya alam aja kita optimalkan, semua dioptimalkan. Iya. Karena kita tidak ada memaksimalkan. Karena di sini kita mengoptimalkan, artinya sebaik-baiknya. Artinya yang paling wajar. Jadi kita tuh wajar-wajar saja, tidak kurang ajar. Tapi kalau terpaksa kurang ajar, kami kurang ajar secara sewajar-wajarnya gitu ya. Pengoptimalan sumber daya alam. Iya. Ya, manusia itu kan juga termasuk Sumber daya alam. sumber daya alam. Ya, jadi ya di sini saya walaupun ditawarin oleh pihak-pihak yang hebat-hebat, saya berapa kali di Tiongkok itu diundang, itu ditawarin 3 yuan lebih murah satu. Dan padahal saya sekarang bikin 3 juta satu tahun kaos. Lo kalau 3 yuan kali 3 juta berapa miliar saya tuh bisa menghemat kalau saya mau mengambil dari Tiongkok. Tapi saya tidak mau karena banyak orang saya di sini membutuhkan lapangan pekerjaan. Saya paling mau tanya. Angin, matahari itu kan. Iya. Oke, silakan. Yang lain, nah ini kamu lagi. Kasih yang lain nanti tidak tumbuh temannya. Saya Arlen mau bertanya. Arlen, Iya, aneh. Bagaimana perkembangan usaha Jogger? bagaimana? Ya, perkembangannya. Saya tidak tahu nih bagaimana perkembangannya. Dia sangat menyenangkan, ya, sangat menggembirakan dan sangat membuat kita jadi optimis. Walaupun pandeminya cukup lama, tapi kita tetap bersatu. Bersatu kita teguh, berikat lebih baik, lebih adil dan lebih teguh. Oke, ya, Arlen, Saya juga mau tanya. Gion, Juyong. Dion, Juyong. Juyong. Juyong, Ya, Juyong. mau tanya. Bagaimana Jogger memproses? Joget. Jogger. Apa? Bagaimana cara Jogger memproses pewarna yang dipakai di baju? Ya dicampur, dicampur ya. Jadi ya ada bagiannya tukang itu, kompos warna, campur, ditambahin hitam sedikit dia agak doh gitu loh. Oke, good. Ada lagi enggak? Udah. Tapi ramah lingkungan. Bahan-bahan sablonnya juga ramah. Bahkan sisa dari limbahnya itu ternyata tumbuh-tumbuhan lebih subur karena mengandung hal yang positif untuk tumbuh-tumbuhan. Aneh, pisang-pisangnya lebih bagus tumbuhnya kalau disiram pakai sisa itu sablonan kita. Yuk, Saya Lavasya mau tanya, kenapa Jogger itu milih bahannya itu katun? nah karena alami itu. Iya, 99% katun dan menyerap keringat. Kalau pakai yang itu yang murahan, itu banyak jiplahan itu pakai yang murahan. Jadi campurannya nanti baunya tidak enak. Ya enggak? Lalu bisa menimbulkan bisa panuan karena kembali lagi dia itu tidak terserap oleh katun. Kalau katun menyerap. Oh gitu maksudnya. Ya itu sebaiknya. Ya silakan. Ada lagi? Udah. Udah. Udah ya selesai bubar. Iya. Oke nanti baca. Kalau kalian mau nulis baca. Banyakin cari informasinya melalui YouTube tadi maupun Instagram juga ada. Ya. Iya. Jadi sudah tadi itu karena apa? Ada satu yang perlu kalian nonton cukup panjang tapi cukup komprehensif itu
Mr. Joger tidak suka bayar pajak. Oke. Tapi itu paradoksal. Ya. Karena kami sudah 23 kali dituduh sebagai pembayar pajak terbaik untuk Nusa Tenggara, bukan hanya Bali. Ya. Untuk private, bukan corporate. Kalau corporate itu apa tambang emas itu ya? Apa namanya tuh? Yang di bukan Freeport, yang di Sumbawa. Ah. Ada di Sumbawa ada. Ya. Tapi ada lagi kalau yang corporate kan seperti hotel-hotel, Hyatt itu kan banyak dia punya hotel. Kalau kita kan cuma satu, kemudian satu tuh teman itu artinya tempat kenyaman yang di Lus itu. Nanti mungkin bulan Desember mulai dibuka. Sekarang ini kami masih mengumpulkan barang, nyetok barang gitu. Ya, good. Oke, jadi banyak terima kasih. Kok ada kasih minum mereka ya? Terlambat. Ya, Atau kasih makan saja. Mau makan sini? Enggak. Kita mau lanjut perjalanan. Sudah pernah lihat tempat makan kami? Ya. Oke, coba ditunjukin ya sambil kasih minum. Ambilin satu botol itu. Ya, telepon ya. Kamu biasakan merintah orang juga. Nanti kalian dikasih satu aqua yang pegangan itu. Ya. Terus diisi tulisan bersatu apa yang itu tuh apa namanya yang Sumpah Pemuda itu kan hampir Foto. Foto-foto. Cukup. Foto. ya nanti kalian diajak ke tempat karena di sini kami kekeluargaan. Ya. Jadi tidak ada karyawan di sini, yang ada anggota keluarga. Lalu mereka tidak ada yang dibayar di bawah UMR. UMR itu upah minimum regional. Tidak ada juga yang disiksa, tapi tidak ada yang dimanjakan. Tapi kemudian mereka dapat makan 3 kali setiap hari, bukan 3 hari sekali. Lalu sebagian ada dapat akomodasi kalau tempatnya masih ada. Dan sebagian sudah dapat rumah. Tapi proyek perumahan saya hentikan karena ya setelah saya kasih rumah bukan yang baik, dia bakal malah buruk, tetap nggak baik. Maling, korupsi juga. Tapi tidak ada yang dipecat, tapi biasanya mereka mengundurkan diri karena malu. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, sehingga kalian bisa jujur. Nanti kalau mau korupsi, korupsilah secara baik dan jujur ya. Terima kasih. Simpan ya, ini sangat berarti ya. Dan ininya aja coba baca aja nanti ya.